Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ini udah 8 orang ya pesertanya. Dikurangi 2, jadi tinggal 6 orang. Sambil menunggu kita membantu mengulang ingatan. Ilmu arud itu objek kajiannya syair. Syairnya jangan syair. Kalau syair orangnya. Syair orangnya. Iya, kalau di Indonesia kan penyair. Ya. Kalau nahu objeknya kalimat. Kalau sorof objeknya kata. Kalau balaghah objeknya tarkib. Sekarang arud. Sorof, nahu, balaghah mah boleh dilupain. Daripada diingetin jadi pusing. Objeknya syair. Tuh. Istilah teknis arud syair. Kalau orangnya syair. Orangnya syair. Ya. Syair itu terdiri dari bait. Bait udah kenal insya Allah. Kalau minimal 10 bait itu namanya qasidah. Kita istilah qasidah udah sering dengar. Ayo qasidahan. Qasidah itu lebih dari 10 bait ya, Ustaz? Iya, minimal 10. Oh, minimal 10. Iya, itu namanya qasidah. Ya, qasidah sama dengan kata maksud. Qasidah disusun ada maksud. Maksudnya di antara pujian. Maksudnya antara lain doa, harapan, celaan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kan panjang itu, ada 10 bait lebih. Iya ya. Baik. Karena objeknya adalah syair, maka dibantu mengulang. Nih dia bentuk fisik syair. Ini salah ini, belum diganti Arab ya. Ini penting sekali. Sebelum kita mulai, ya, dari sekian yang penting ada yang paling penting. Apa itu? Sabar. Udah punya sabar apa enggak? Sabar kadang susah di ini Ustaz ngomongnya. Kadang-kadang susah mengendalikan gitu Ustaz. Gampang, tinggal bilang sama Pak Jamal. Nanti bisa dikendalikan sabarnya, ya. Ini gambaran bait syair. Kalau saya boleh bait tuh. Bait syairi. Oke. Bait syairi. Tuh, sorry. Bait syairi. Tuh. Gitu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Atau yang lain. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ini terdiri dari tiga taf'ilah namanya. 3 taf'ilah. 3 taf'ilah. Paruh pertama
paruh pertama pada bait ini disebut sodr. Ini namanya Saudara. Namanya sodr. Tuh, ini sodr. Lalu paruh kedua ini namanya ajaz. Ajaz. Tuh, ajaz. Baik sodr maupun ajaz terdiri dari taf'ilah, taf'ilah, taf'ilah. Ini kebetulan taf'ilahnya 3. Separuh kedua taf'ilahnya 3. Dan harus sama, kalau 2, 2. Kalau separuh 4, separuh lagi 4. Ya. Taf'ilah, taf'ilah, taf'ilah. Maka bentuk jamaknya tafa'il. Nih baru masuk bab kita, tafa'il namanya. Ya, paham deh tuh. Judulnya at-tafa'il, yaitu taf'ilah, taf'ilah. Baru kita mulai ya. Arafna anna tafa'il al-arud tata'allaf min maqati. Kita tahu bahwa taf'ilah, taf'ilah arud terdiri dari makto, makto. Makto masih ingat apa udah lupa? Potongan. Potongan. Kalau bahasa Indonesianya apa? Penggal. Suku kata, suku kata. Buku tuh 2 makto, 2 suku kata, bu sama ku. Bermain, berapa suku kata? Bermain. 3. 3. Itu namanya istilah arudnya makto, 3 makto. Nah, taf'ilah terdiri dari makto-makto. Wahazihit tafa'il, taf'ilah, taf'ilah ini la taqillu adatan min makto'ain. Paling sedikit 2 makto. Wala tazidu ala salasat makoti. Paling banyak 3 makto. 3 makto. Kayak buku itu 2 makto. Kemarin itu 3 makto. Nggak ada lagi yang lebih dari itu. Ya. Kemarin pagi itu mah udah beda taf'ilah. Ada 2. Pertama kemarin, kedua pagi. Ya. Salasan. Masalan contoh nih. Nih taf'ilah. Fa'ulun. Ini ada 2 makto. Pertama fa'u. Tuh. Kedua lun. Fa'u ini ternyata maktoknya disebut watad majmu. Berbaris sukun. Fa'u. Itu namanya watad majmu. Lun sabab khafif. Jadi fa'ulun terdiri dari watad majmu dan sabab khafif. 2 makto. Contoh kedua, mafa'ilun. Mafa, ini 1 makto nih. Terus i, ini 2 makto. Jadi 3, mafa sama i sama lun. Lun. Iya, mafa watad majmu sebab berbaris sukun. I berbaris sukun, sabab khafif. Lun sabab khafif. Ini dia uraiannya. Watad majmu sabab khafif, sabab khafif. Iya, tuh. Watad majmu'nya mafa. Terus i sabab khafif. Lun sabab khafif. Berikutnya, wa iza romazna ilal harfil mutaharrik. Apabila huruf berbaris diberi simbol, kita beri simbol bi alifin shaghirah, dengan alif kecil. Seperti ini nih. Nih contoh alif kecil maksudnya. Wa ilal harfis sakin,
sementara huruf yang sukun diberi rumus atau simbol bidairatin shaghirah dengan lingkaran kecil. Kanat taf'ilah fa'ulun, maka taf'ilah fa'ulun simbolnya tuh alif lingkaran, alif lingkaran. Ini alif menunjukkan huruf berbaris sukun. Tuh. Ini kan berbaris sukun. Berbaris sukun. Jadi fa'ulun simbolnya gini. Itu yang pernah saya bilang, kalau udah ilmu bahasa Arabnya sampai arut, tidak berhuruf, tidak bersakal, bisa dibaca. Nih, kalau suruh baca ini apa bacanya? Yang ini nih, suruh baca nih. Fa'ulun bacanya. Kalau ada 2, fa'ulun. Kalau ada 3, fa'ulun. 4, fa'ulun. Tuh ini pakai simbol aja kita udah bisa baca. Ini Ustadz simbolnya emang harus miring atau kalau ditulis lurus aja atau gimana nih apa? Jangan, iya boleh lurus, boleh miring. Tetapi itu menunjukkan alif yang maknanya berarti berbaris. Disebut alif kecil. Ya, boleh lurus, boleh miring. Ya, tuh. Potong boleh. Hah? Boleh nanya sebentar, Ustaz? Boleh. Jadi kalau yang dinamakan satu bait itu fa'ulun misalnya, itu satu bait, Ustaz. Itu satu taf'ilah. Ya, ini satu taf'ilah nih kayak ini nih. Ini ada 3 taf'ilah. Taf'ilahnya kebetulan umpamanya mufa'alatun, fa'ulun. Sama tuh dengan irama ilahilas tulil firdau si ahla. Tuh, ini ada 3 taf'ilah. Ya. Kalau baitnya sodor itu, Ustaz. Sodor itu bait. Sodor itu paruh pertama dari bait. Boleh saya beri Paruh pertama. Separuh pertama. Kan itu ada palang itu kan tengah-tengah itu. Maka saya tulis realnya. Separuh pertama. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuh, ini separuh pertama. Terus wala aqua ala naril Separuh kedua. itu separuh kedua. Kok apa jadi ke situ nih? Bentar ya. Bentar. Ini separuh kedua. Sorry. Kok ini sih, bentar. Ini separuh kedua. Wala. Tuh. Ini separuh pertama. Paruh pertama. Namanya sodor. Ini separuh kedua. Namanya apa? Ajaz. Yang belakang. Separuh 2 Iya. yang belakang. Iya. Ini bahan belakang.
ban belakang, ban depan. Sepeda, tapi jangan mobil. Mobil mah dua. Ntar kalau ngajarin sama keluarga nih ban depan. Ban Ini depan, ban ban belakang. Oke, saya ulangi. Nah, ternyata ini 3 taf'ilah pada ilahilas. Ilahilas. Ini satu. Tulil firdau. Tuh, di sini dipotong. Itu namanya taf'ilah. Ilahilas. Tulil Iya. firdau. Si a la. 3 kan? Iya. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun. Yang ini juga sama. Wala aqwa. Tuh, ini taf'ilah namanya. Ala naril. Di sini naril. Jahimi fa'ulun. Nah, pelajaran kita kembali ke awal taf'ilah yang lagi dipelajari. Apa itu pelajarannya? Taf'ilah terdiri dari makto. Paling banyak 3 ya. Makto. Makto itu paling sedikit 2, paling banyak 3. Maka saya coba di sini. Ya. Anunya mufa'alatun. Mufa'alatun tuh. Terus mufa'alatun. Alatun itu 2. Fa'ulun. Fa'ulun tuh 3. Yang ini sama. Potongan yang kedua paruh. Yang kedua sama ini. Ini potongan-potongannya kalau dalam lagu itu birama 4/4 ini Ustaz. Oh, hebat. Iya. Notnya, nadanya gitu kurang lebih ya. Iya. Sorry, ini di sini. Tuh. Nah, Ibu bisa bersinergi nanti. Tuh sama tuh. Nih. Nah, ini pelajaran kita taf'ilah sekarang. Taf'ilah paling sedikit 2 makto. Paling banyak 3. Kayak ini, mufa 1. 1 makto. Ala 2. Tun 3. Ini sama berarti ini 3 makto. Yang ini fa'ulun 2. Tuh. Oke, kita kembali ke sini. Wa idza ramazna, kalau diberi rumus huruf berbaris dengan alif kecil, huruf sukun dengan lingkaran kecil, maka fa'ulun jadinya begini, fa'ulun. Fa'ulun. Kalau mafa'ilun begini jadi mafa'ilun. Mafa'ilun. Oke, nah ini saya coba konkretkan barusan narasi yang dibaca. Mufa'alatun, berbaris sukun. Terus sukun. Itu katakan. Itu mufa. Terus alatun. Berbaris. Ala. Mufa, ala. Berbaris. Terus berbaris sukun. Berbaris sukun. Tuh, udah bisa dibaca. Mufa alatun. Tuh. Mufa alatun. Mufa alatun. Mufa. Jangan gede-gede. Kenapa begini? Alif baris sukun. Gini. Berbaris sukun. Terus berbaris sukun. Itulah dia mufa alatun.
Terus yang kedua sama. Nih. Mufa'alatun juga. Berbaris sukun, berbaris. Tuh, mufa'alatun. Sukun. Nih, satu taf'ilah. Berbaris sukun, berbaris sukun. Berbaris. Sukun. Terus fa'ulun. Berbaris sukun. Iya, baris sukun. Berbaris sukun. Itu fa'ulun. Di sini udah palang. Udah mufa'alatun. Mufa'alatun. Fa'ulun. Realnya kayak yang ini di atas. Ini simbol. Betul berapa? Nah. Berbaris sukun, berbaris sukun. Ya. Ustaz, kalau udah begitu semua, ntar ke bawah begitu semua ya Ustaz, ya, gramanya Ustaz. Nah, saya bilang, kalau bait pertama udah ketemu taf'ilahnya, maka 1000 bait ke bawah sama. Oh iya. Udah, Ibu tinggal nyanyi udah. Kalau mau goyang nggak apa-apa, tinggal goyang. Ibaratnya ini satu polanya ya. Benar, nanti istilahnya bahar. Bahar apa? Yang nadanya kayak begini, namanya bahar apa gitu kurang lebih. Jadi ini saya kecilin dikit. Namanya ada bahar basit, ada bahar wafir, ada biar satu bait. Nih. Tuh ini tuh. Jadi ini bisa dibaca ilahilas tulil firdau si ahla mufa'alatun fa'ulun wala aqwa ala naril jahimi mufa'alatun fa'ulun. Nanti kalau bait berikutnya umpamanya ilahi abdukal asi ataka mukirran bidzunubi wa qad da'aka. Tuh sama ya. Pokoknya saya jamin itu uban pada hilang kalau udah bisa goyang-goyang dikit. Hah? Kalau ubannya hilang berarti rontok, Ustaz. Lah kan dicat. Nah, kembali ke pokok persoalan. Tuh, taf'ilah. Berarti ini berarti terdiri nih kalau diurai. Terdiri dari makto. Ini makto. Fa'u. Terus fa'u. Mufa. Ini makto. Tuh, ini makto lagi. Begini, dikasih batas. Tuh, itu yang dimaksud bahwa taf'ilah arud terdiri dari makto. Ya. Paling sedikit 2 makto. Kayak ini nih 2 makto. Fa'ulun. Dan paling banyak 3. Mufa'alatun. Itu apa namanya? Visualisasi dari makna yang ada dalam narasi ini. Apa Ustaz? Ustaz? Biar jelas. Ya. Kalau begini Ustaz. Ya arhamar rahimin. Bisa itu Ustaz? Bisa semuanya, tapi nanti jangan sekarang. Ya. Pokoknya saya jawab dijamin bisa selama itu syair. Nyanyiannya apa namanya selawatan lah yang biasa kita dengar sehari-hari itu memang objek kita. Sehingga menambah kokoh pentingnya arud dalam kita yang mempelajari, dalam diri kita yang mempelajari. Kayak tadi ya Robi Bil Mustafa.
Marhaban ya syahra Ramadan. Terus semua itu bisa. Marhaban syahral qiyami dan seterusnya, ya. Nanti ibu-ibu bapak bisa menyodorkan bait yang setiap hari dijumpai. Ayo sama-sama kita lihat, cari taf'ilahnya. Terus nanti baharnya bahar apa? Iya. Berarti kalau kata-katanya nggak apa, pakai mufa'alatun aja ya Ustaz. Nanti mau banyak. Justru itu yang akan kita pelajari, bukan mufa'alatun saja. Ada fa'ulun, ada mutafa'ilun, ada mustaf'ilun. Tadi yang maktoknya 3, yang dimaksud maktoknya yang 3 yang mana Ustaz? Ini dia nih. Maktok, ingat suku kata. Nih 1. Tuh. Terus nih 2. Oh itu. Tuh. Milun. Mafa. Nih berbaris sukun. Terus ini namanya maktok. Itulah yang dimaksud taf'ilah terdiri dari maktok. Baru kita masuk taf'ilah dalam arud secara tuntas. Nih berikutnya nih. Wa amma adadut tafa'il al-arudiyah. Adapun jumlah taf'ilah arud yang ditemukan oleh allati ikhtara'ahal Khalil, ditemukan berdasarkan pengamatan, penelitian, perumusan, kesimpulan oleh Imam Khalil. Ada berapa? 10 taf'ilah, 10 macam. Bagaimana cara mengenalinya? Cara mengenalinya pertama nih dari aspek jumlah huruf. Taf'ilah yang 10 itu kalau dilihat jumlah hurufnya cuma ada 2 macam. Yang pertama khumasiyatan 5 huruf. Khumasiyatan 5 huruf. 5 huruf. Fa'ilun 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi yang 5? Fa'ulun. Itu 5. Ya. Yang kedua 7 huruf subaiyah, ini 7. Mana dia? Mafa'ilun 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mustaf'ilun 7 juga. Mustaf'ilun, mufa'ilatun, mufa'alatun 7. Mutafa'ilun. Terus maf'ulatu. Fa'ilatun. Terus mustaf'ilun. Jadi dilihat jumlah hurufnya berapa? 5. Oh berarti fa'ilun atau fa'ulun. Jumlah hurufnya berapa? 7. Berarti ini salah satu. Bisa mafa'ilun, bisa mustaf'ilun, bisa mufa'alatun, bisa maf'ulatu, dan seterusnya. Baru kita lihat rumusnya. Rumus dimaksud bukan kayak rumus matematik, bukan. Simbol. Rumus itu bahasa Arab, bahasa Indonesia simbol. Berbaris disimbolkan dengan alif. Miringnya mau nggak usah disebut. Alif itu lempeng. Terus sukun, ini sukun nih. Habis fa ini sukun ini, jangan dikira itu sukun. Ilun, berbaris sukun. Tuh. Maka kalau diurai pakai istilah arabnya sabab khafif watad majmu. Nih maktok. Sabab khafif ditambah watad majmu. Kalau yang fa'ulun watad majmu kebalikan. Tambah sabab khafif. Mana watad majmu'nya? Fa'u. Berbaris sukun. Lun sabab khafif.
Baru yang 7 huruf kita masuk. Mafa'ilun. Mafa. Ini satu maktab. Berbaris, suku. Watad majmu. Sabab khafif. Lun sabab khafif. Tuh. Kalau diurai gini. Sabab khafif. Ditambah sabab khafif. Ditambah sabab khafif lagi. Emang benar. Berbaris sukun. Berbaris sukun. Maka udah bisa dibaca nih. Mafa'ilun. Tuh. Mafa'ilun. Sekarang mustaf'ilun. Sabab khafif. Taf. Sabab khafif. Ilun. Watad majmu. Iya, watad majmu. Mufa'alatun. Watad majmu. Ala. Sabab khafif. Sabab sakil. Sabab sakil. Sabab sakil. Karena berbaris. Iya. Terus tun. Sabab khafif. Tuh, di sini penjelasannya watad majmu. Terus sabab sakil. Tuh, sakil. Terus sabab khafif. Bisa juga mufa watad majmu. Alatun fasilah sugro. Jadi bisa 3 maktok, bisa 2 maktok. Mufa. Ditambah alatun. Tuh. Alatun dia menjadi fasilah sugro. Iya. Kalau yang tadi pertama di sini nih di maktok lagi. Iya. Bisa terjadi kayak begitu. Bisa 2. Iya, bisa 2. Sekarang mutafa'ilun. Mutafa. Fasilah sugro. Ya, mutafa fasilah sugro. Ilun. Watad majmu. Tuh yang ini nih. Bisa juga muta. Sabab sakil. Sabab sakil. Fa. Sabab khafif. Iya. Ilun. Watad majmu. Tuh, ini ada 2 cara menganalisis, mencari maktok. Ini cara pertama. Tuh gitu kurang lebih. Ini yang kedua. Tuh. Sabab sakil sama sabab khafif, terus watad majmu. Muta sama fa sama ilun. Nah, latihan begini biar lebih lebih automatically lagi di ayat Quran bisa. Kan maktok. Qul huwallahu ahad. Dan seterusnya. Nanti lam yalid wa lam yulad. Ntar kita sama-sama lihat. Ini dulu. Maf'ulatu. Sabab khafif semua. La. Tuh. Nah ini latu bisa jadi watad. Watad apa? Watad. Iya, watad mafruk. Berbaris, sukun berbaris. Iya. Tuh watad mafruk tuh. Terakhir fa'ilatun. Fa'i watad mafruk. La sabab khafif. Tun sabab khafif. Jadi di sini uraiannya watad mafruk sama 2 sabab khafif. Inilah yang dimaksud taf'ilah. Taf'ilah. Iya. Oh, masih ada ini.
Mustafilun. Mustaf'ilun. Mus sabab khafif. Sabab Taf khafif. sabab Watad khafif. mafruq. Terus ilun watad majmu. Mafruq. Lihat dulu sekali lagi. Mus sabab khafif. Taf'i watad mafruq. Lun sabab khafif. Iya. Mus taf'i lun. Iya. Mustafilun. Nah, jangan itu. Mus taf'i lun. Taf'i. Lun. Mus. Taf'i. Iya. Iya benar, taf'i. Baru lun. Mus. Ya, coba kasih tanda. Tuh, mus taf'i. Lun. Di sini taf'i. Mus taf'i lun. Iya. Mustafilun. Terakhir fa'ilatun. Fa sabab khafif. Ila. Dua ila Watad watad majmu. majmu. Tun sabab khafif. Tuh. Ini Fa'ilatun. fa Fa'ilatun. ila. Itu sama tun. Kembali taf'ilah terdiri dari maktok. Maktok paling sedikit 2, paling banyak 3. Itu bahan dasar teori arut. Nanti ini dijadikan alat ukur untuk melihat kata-kata dalam syair. Mana katanya? Ilahilas. Oh ini maktoknya mana ya? Ilah. Oh iya. Mufa. Alatun. Kayak begitu gambaran kasar sederhana. Baru kita teruskan. Wa ma'at tasyabuh fin nutki, meskipun suaranya serupa antara nih mustaf'ilun yang bersambung. Ini mustaf'ilun bersambung. Tulisannya lihat. Mustafilun. Dengan mustaf'ilun. Lunnya misah. Mustafilun. Iya. Mustafilun. Benar. Suaranya sama. Cuma ini berpisah. Itu kan menunjukkan nada. Nanti nadanya berbeda. Yang ini mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustafilun. Nanti mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Tuh, udah menunjukkan nada yang berbeda karena tuntutan kata yang ada dalam syair kayak begitu. Oh, luar biasa Imam Khalil meneliti, merumuskan sekian syair. Berapa banyak syair yang diteliti dari syair zaman jahiliyah emang paling banyak. Zaman jahiliyah 150 tahun sebelum kelahiran Nabi. Itu awal sejarah kebudayaan Islam gitu kurang lebih. Fa in kana fa inna kulla zaujin minha yakhtalifu fi maqatiha. Maka setiap pasangannya berbeda maktoknya. Ini berbeda maktoknya. Fi maqatihi. Iya, maktoknya berbeda. Nih lihat nih yang ini nih. Mustaf'i sabab khafif, watad mafruq sabab khafif. Tapi kalau yang mustaf'ilun nyambung mus. Apa tuh? Mus. Khafif. Khafif. Taf. Sabab khafif. Ilun. Watad. Watad majmu.
Kalau yang ini kan beda nih. Mus. Tuh. Sabab Sabab khafif. khafif. Taf'i. Watad mafruk. Watad Ini mafruk. lun. Lun. Tuh beda. Sabab khafif. Taf'ilahnya. Ya. Beda. Sabab khafif, watad mafruk, sabab khafif. Yang ini sabab khafif, watad majmu'. Dan teruskan. Wa bi'i'adatin nazar fi hadhihi taf'ilatil 'ashr. Dengan mengulang, melihat. Lihat sekali lagi gitu maksudnya ngulang. Taf'ilah yang 10 ini min haitsu maqatiha, dari sudut pandang maktoknya, wa bighaddin nazar, tanpa melihat, ila suariha, kepada bentuknya, tatajalla, maka nampak lana bagi kita haqiqah hamah, fakta penting. Apa itu? Pertama, fa'ulun, kebalikan dari fa'ilun. Bagaimana kebalikannya? Fa'ulun, watad majmu', sama sabab khafif. Tapi kalau fa'ilun, sabab khafif, sama watad majmu'. Tuh, kebalikan. Ya atau tidak? Ya. Lun. Watad majmu', watad Fa'ilun. Iya. sabab khafif. Ini watad majmu' dulu, fa'ulun, baru sabab khafif. Fa'ilun, Lun. sabab khafif dulu, baru watad majmu'. Itu maksudnya hakikat penting, fakta penting. Mana lagi yang kayak begitu? Mafa'ilun. Mafa watad majmu'. Sabab khafif. Lun sabab khafif. Kebalikannya mustafilun. Mus sabab khafif. Taf. Taf saja. Sabab khafif. Mus. Ilun. Tuh, watad majmu'. Kebalikan. Yang ini watad majmu', sabab khafif, sabab khafif. Yang ini sabab khafif, watad majmu'. Ini penting kali nanti pada mengukur praktek. Yang ketiga, mufa'alatun. Mufa watad majmu'. Alatun fasilah sugro. Ya, watad majmu' fasilah sugro. Kebalikannya mutafa'ilun. Fasilah sugro. Fasilah sugro sama watad majmu'. Sama watad majmu'. Bolak-balik. Kan kalau ngojek bolak-balik. Enak. Tungguin ya. Tuh. Yang keempat, maf'ulatu. Maf sabab khafif. Sabab khafif. Latu watad mafruk. Kebalikannya dengan fa'ilatun. Fa'ilatun. Fa'inya watad mafruk. La-nya sabab khafif. Tunnya sabab khafif. Kebalikan. Wah, ini bisa 2 semester ini mah. Sampai enggak, kan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan maka pelajarannya diganti. Jangan bilang pelajaran arut. Tapi pelajaran sabar. Ya Bang, sabar harus. Sabar harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini soalnya onderdilnya udah banyak. Serius tapi santai tapi kita luar biasa cuma mempelajari. Tapi bagaimana itu yang menemuin? Ya amin. Kalau yang menemui kan meneliti dulu ya Ustadz ya. Oh luar biasa. Dulu itu ilmu demi ilmu. Sekarang kan ilmu demi gelar. Beda ilmunya. Dulu nggak ada gelar profesor, doktor, kiai, haji, nggak ada.
Imam Khalil. Jadi penuh-penuhnya udah profesor berapa kali nih ya, Ustaz, ya? Udah bukan profesor lagi, Bu, prosesor. Nah, baru nih. Wahazi taf'ilat la tastamiru ala halatin wahidah. Taf'ilah ini tidak selalu berada dalam satu kondisi. Buhur. Fil buhur, di dalam bahar. Allati tata'allafu minha. Di mana bahar terdiri dari taf'ilah. Wa innama ya'tarihi taghyir, akan tapi mengalami perubahan. Perubahan ada kalanya dengan dibuang. Kayak begini, Bu. Fa'ulun. Lunnya dibuang. Jadi fa'u. Mufa'alatun, fa'u. Gitu. Itu ada kalanya dibuang. Mufa'alatun, fa'u. Ya, ada kalanya ditambahkan. Ada kalanya nanti nih asik nih kalau udah sampai sini. Pokoknya nambah terus, udah kayak makan siomay. Ditambahkan bagaimana? Mufa'alatun, fa'ulun. Tuh, nambah tuh. Sebab kata yang ditemukan dalam syair ada begitu. Ditambahin. Tadinya fa'ulun, tapi ditambahin nun satu lagi. Fa'ulun. Fa'ulun. Nanti ketahuan. Apalagi kalau lagi apa itu ya, nyanyi bersama begitu. Itu seragam semuanya kayak begitu karena rata pengetahuannya menambah keindahan. Kalau nyanyi bersama apa namanya, Bu? Kur ya. Kur. Maksudnya kur itu kurang apa? Kurang sehat. Kalau baju tak kur. Kurang bahan. Au taskin, atau nanti perubahannya dengan mensukunkan. Contoh, harusnya mutafa'ilun. Taknya tadinya berbaris disukunkan. Mutfa'ilun. Tuh gitu. Nanti ketahuan. Ya. Taskinul mutaharik minha. Wa hadza ma yu'rafu istilahan, yang kayak begitu perubahan, ada pembuang, ada menambahkan, ada mensukunkan, namanya zihaf. Istilah atau ilat. Nah, ini secara khusus. Setelah selesai bahar-bahar, nanti masuk pada zihaf dan ilah. Kama sanatakallamu fima ba'd. Seperti akan kita bicarakan nanti. Iya. Selesai itu. Tentang taf'ilah. Kenalkan kita. Yang kebayang taf'ilah paling dasar yaitu ini tadi. Nih ya, tuh. Taf'ilah. Jamaknya tafa'il. Ini mufa'alatun taf'ilah namanya. Kalau umpamanya ilahilas, umpama lagi ujian lisan, apa taf'ilahnya? Tuh ini mufa'alatun. Ilahilas. Tuh. Ini malah ada yang disukunkan. Hi-nya itu kan sukun. Mufa'al tun. Itu contoh nanti ya. Tuh. Tulil firdau. Tuh, tulil bukan tulil Betawi. Tulil Betawi sama tolol. Tulil si la gitu. Ya. Taf'ilahnya ngikutin syair ya, Ustaz? Benar. Nah, ini ilahinya kata sebagai objek kajian. Taf'ilah ini sebagai alat ukur. Mari kita lihat umpamanya yang ini. Nih.
Salatullah. Gitu kan? Terus salamullah. Salatu. Terus apa sih? Hah? Ala toha. Ala to itu panjang. Toha Rasulillah. Rasul. Tuh, ini ada tafilahnya. Ini bukan di sini. Berarti watat majmu. Nah, Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholat. Sekarang langkah-langkahnya nanti sih sebenarnya ada. Tulisannya jadinya begini tulisan arutnya. Proses menulis sholat. Iya. Sholat. Watad majmu. Tul. Allah. Tul. Tutun. Salatul. Lah. Lah. Allah. Allah. Hi. Terus hi. Nih tulisan. Salatullah. Boleh ini nggak pakai. Sholat. Apa maktoknya? Watad. Majmu. Watad majmu. Terus tul. Sabab. Sabab khafif. Lah. Sabab khafif. Lah. Lah. Oh, lah. Watad nih, kita beri tanda sampai sini. Terus salamullah. Kita tulis salah. Terus mul. Mul. Lah. Batas majmu. Tuh. Salatullah, salamullah. Tuh. Oke, ini benar nih. Di sini nih ada palang. Maka di sini palang pintu emang benar. Sekarang ala toha. Ala. Watad. Sama tuh dengan sholat. Dengan salah. Ala. Terus to. Ini kan to panjang. Oh. To panjang itu. Sabab To. khafif. Ha. To. Terus di sini. Ha. Haknya juga panjang. Ha. Rosu. Terus ini Rosu. Rosu. Terus Majmu. lil. Lil. Sabab khafif. Sabab. La. Nah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Itu tulisan arutnya. Baru taf'ilahnya. Mafa'ilun. 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 Ke situ kok. Nih. Tuh. Mafa'ilun. Terus mafa'ilun.
Ini dia taf'ilah salatullah salawatan. Baru yang salatullah salamullah. Belum lagi yang lain banyak ditemuin dalam rawi. Itu dia objek pelajaran arud kita. Salatullah salamullah. Sama dengan ini. Mafa'ilun mafa'ilun ala toha rasulillah. Mafa'ilun mafa'ilun. Terus kalau ke bawah sampai 100, 1000 bait sama dengan ini. Oke, taf'ilah insya Allah sudah mendarah daging. Walaupun darah sama dagingnya Bisa. Nah, kita sampai ajza'ul bait. Nih, ajza. Ajza'u. Ajza bagian. Bagian-bagian bait. Kan ada bait. Dalam rangka mencapai tujuan utama pelajaran arud, di antara yang harus dilewati jenjangnya adalah ajza'ul bait. Juzu, bagian bait. Ya. Oke. Yang qasimul bait ila qismain mutasawiyain. Bait terbagi dua yang sama dan sebangun. Min haisun nagam, dari sudut intonasi nada, ya. Wal qiyas, ukuran. Al musiki. Qiyas al musiki, nada musik. Ya. Intonasi nada musik. Saya ulangi. Bait terbagi dua secara seimbang dari sudut pandang nagom. Nagom apa deh yang ibu bapak tahu? Nada. Lagu. Benar, lagu. Wal qiyas al musiki. Qiyas di sini diartikan jadi irama. Irama musik. Jadi paruh pertama sama paruh kedua itu iramanya sama. Paruh pertama umpamanya ilahi lastulil firdausi ahla. Itu paruh pertama. Paruh kedua wala aqwa ala naril jahim. Terus semuanya sama. Itu yang dimaksud yan qasimul baitu ila qismain mutasawiyain min haisun nagam wal qiyas al musiki. Irama musik. Wa yu'rafu kullu qismin bil misra. Setiap bagian itu disebut misra. Misra bukan combro. Dua potongan. Main. Misra. Ada gulanya enak, Ustaz. Gulanya diabetes. Tuh, tasbihan bimisra ailbam. Karena diserupakan dengan dua lembar pintu. Udah kebayang? Atas bawah. Atas bawah. Atasan bawahan kali ya. Dua lembar pintu. Dua lembar pintu. Oke. Dua lembar pintu, yang pintu Atas bisa dibuka, yang bawah tutup. model sayap gitu kan. Bukan. Pintu Model zaman dulu. Oh, Pintu belakangnya yang- bukan ke iya, samping, yang atas bawah. Ini atas bawah. Maka yang atas itu disebut misra. Bawah juga misra. Misro. Misro Tuh nih, kalau dalam bait syair ini namanya misra. Sorry. Misro. Nih, misra. Misro. Tuh, ini namanya misra. Tumisan di jero. Tuh. Misra.
Nah, itulah yang dimaksud yanqasimul bait ila qismain. Bait terbagi dua dari sudut pandang nada dan irama musik. Tuh. Ini namanya misra. Dan setiap bagian disebut misra. Misra pertama, misra kedua. Ini diserupakan dengan bentuk pintu zaman dulu. Ya, maka kemudian cara nutupnya itu pakai palang ya, kayu. Palang pintu. Palang pintu udah disebutnya. Palang pintu. Saya sebentar ini. Pintu rumah nenek. Benar. Masih ada nggak rumah begitu? Masih ada sih Ustaz. Masih. Maksudnya rumah lama, rumah nenek masih ada. Iya, rumah nenek bahasanya ya. Joglo. Masih ada yang kayu semua. Iya. Oke, itu namanya misra. Dalam konteks bait, bagian dari syair, pelajaran arud, itu juga disebut misra. Karena diserupakan dengan dua lembar bagian pintu. Au bisyatter. Atau kata lainnya, ini juga disebut syatter. Syatter awal, ini syatter sani. Fayuqalu asyatrul awal. Kama yuqalu al-misra al-awal minal bait. Wayang, ini namanya misra. Ini namanya misra. Atau shutter. Atau shutter. Kalau yang pertama berarti shutter awal atau misra awal. Yang kedua berarti shutter sani atau misra sani. Jangan sampai memberatkan. Kita sepakati saja yang kita jadikan sebutan yaitu shutter. Ya. Shutter awal, shutter sani. Oke. Boleh juga nanti kalau dengar ada sebutan misra awal, misra sani lagi ngaji sama kiai umpamanya. Kita nyambung. Oke, wa yusammal awal bisodr, baru tuh yang tadi udah sempat disebut. Yang pertama ini yaitu misra awal atau syatter awal disebut sodr. Udah disebut sodr. Dan yang kedua ini namanya ajz bil ajzi. Sodr ajz. Sodr ajz itu saja udah. Kalau dalam nahu dulu tarkib idhofi, yang pertama namanya muntof. Yang kedua ilai. Iya gitu. Ada tarkib na'ti, yang pertama namanya Naat. man'ut. Kedua na'at. Ada tarkib atfi, yang pertama namanya ma'tuf alaih. Yang kedua atof. Ada tarkib badali dan seterusnya. Ini kebetulan di arud model kayak begitu ada, cuma bukan pada tarkib. Iya, sodr ajaz. Paruh pertama sodr, paruh kedua ajaz. Nah, baru nih. Wanzur ahamiyat taf'ilah al-akhirah. Perhatikan pentingnya taf'ilah terakhir di setiap syatter. Baik syatter awal namanya sodr, atau syatter kedua namanya ajaz, taf'ilah terakhirnya. Faqadin fadardat bitasmiyah khassah, punya nama khusus. Fataf'ilah fi akhir sodri, taf'ilah di akhir sodr namanya arud. Taf'ilah di akhir ajaz namanya dorb. Dan selain keduanya namanya hasyaw. Nih dia nih. Gambarannya. Antakasam si fidya iwa inja. Ini paruh pertama. Namanya misra awal atau syatter awal. Kesimpulannya namanya sodr. So, ini yang kedua ajaz.
Maka kalau dicari antakasham. Tuh. Ini taf'ilahatu. Ini antakasham. Tuh. Antakasham si fidya. Ini taf'ilah kedua. Taf'ilah ketiga ini. Taf'ilah ketiga ini yang tadi suruh perhatikan baik-baik. Apa maksudnya? Taf'ilah ketiga bukan ketiga. Taf'ilah terakhir pada sodar namanya arud. Ini arud namanya. Tapi taf'ilah terakhir pada ajaz namanya dorab. Waztakiwa. Ini taf'ilahnya di sini. Nafi'ulu di sini. Ya, ulu. Will makan. Di sini ada wi karena syiddah. Will makan. Nih yang ketiga ini. Namanya apa? Dorab. Dorab. Oh, baru bentar aja udah banyak banget ini. Nah, terus nggak apa-apa kan pelajarannya sabar. Dorab. Nih saya hapus dulu nih enggak. Gimana nih? Tuh ini hasyau. Hasyo. Yang ini arud. Fa'ilatun, mutaf'ilun, fa'ilatun. Itu taf'ilahnya. Ini di awal, maka namanya sodar. Taf'ilah terakhir pada sodar, namanya arud. Tuh, ini arud nih, fa'ilatun. Taf'ilah terakhir pada ajaz. Pada ajaz, namanya dorab. Hasyo, arud, namanya dorab. Ini. Oh. Satu. Kalau arti bahasa Indonesianya apa dorab, Bu? Hasyul dorab. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya? Ada sih, tapi panjang 2 semester. Waduh. Gimana ngerauknya? Jadi kalau umpamanya tema bicara adalah arud, maka ada orang nyebut dorab, itu dia makna istilahnya yang sudah kita pelajari. Paruh bait yang kedua. Taf'ilahnya yang terakhir. Itu dia dorab. Gitu dia kelebihan ilmu. Coba yang belajar aja yang tahu. Tahu dorab 2 semester nambah beban, Ustaz. Nggak nyambung jadi mudang. Benar. Itu aja. Pelajaran kita baru sodar. Dorab. Paruh pertama sodar, paruh kedua ajaz. Taf'ilah terakhir pada sodar namanya arud. Arud. Oh iya. Taf'ilah terakhir pada ajaz namanya dorab. Iya. Istilah. Nah, selain arud sama selain dorab namanya hasyu. Hasyu. Maka kalau orang Arab biasanya akhirnya selalu sukun hasyu. Hasyu. Iya. Witrun, witir. Hasyu. Itu hasyu. Hasyu. Nah, inilah yang dimaksud juzu ajzaul bait yang lagi kita pelajari. Bagian-bagian bait.
Berarti kata sebelum arud dan dorof itu hasyau. Betul. Lebih gampang lagi selain dorob sama selain arud namanya hasyau. Gitu. Jadi masing-masing berinisiatif melakukan pendekatan agar bisa dipaham. Tuh, gini. Berarti kalau lagi latihan syair ini Ustadz, pas ada yang salah nih, itu arutnya salah gitu. Benar. Kalau kita lagi latihan, umpamanya pertama pengenalan, mana hasyau, mana dorem, mana arud, mana sodar, mana ajaz. Nanti dalam latihan ibarat main bola, ibarat berenang, kita baru teori mulu nih di kelas. Iya. Nyemplung. Kalau teori sudah, udah Pak UU saya ajak ke kolam renang. Kalau ke kolam renang ya mesti buka baju. Nyemplung aja kayak batu. Masa? Kayak begitu gambarannya. Belajar renang mulu di kelas. Nah, nggak bisa renang. Nanti ada saat-saatnya, masanya kita harus ke kolam renang. Udah diajukan syair. Dan setiap bahar nanti ada contoh-contoh syair. Oke, ajzaul bait. Bait terdiri dari dua bagian yang seimbang. Baik nadanya maupun irama musiknya. Tuh. Yang pertama namanya sodar. Yang kedua namanya ajaz. Baik sodar maupun ajaz terdiri dari taf'ilah. Taf'ilah terakhir pada sodar namanya arud. Taf'ilah terakhir pada ajaz namanya dorob. Selain arud sama dorob namanya hasyau. Wah, gampang. Kalau yang merasa susah ingat, gampang caranya. Gimana nginep di rumah saya? Barang Iya, biasanya kalau latihan sholawat gitu sukanya itu baris keduanya gitu saat bilangnya. Saya kalau itu baris pertama Iya, nanti kalau udah sama-sama semuanya seragam, majelis taklim, itu asik gitu. Ibu bisa kembangkan di majelis taklim masing-masing. Yang ini namanya sodar, yang ini namanya ajaz. Ini luar biasa majelis taklimnya itu. Bisa diajarin ya Ustaz? Iya bisa. Malah ilmunya menjadi lekat, lengket. Itu bahasa agamanya, ilmunya bermanfaat. Kalau udah dapat ilmu, terus disimpan sendiri aja lah, lupa lagi. Dapat gelar doktor lah. Dokter UU gitu maksudnya. Doktor Ustazah. Nah, sebentar. Dikit lagi nih. Wa kullu bahrin min buhuri syi'ri lahu nizam khas. Setiap bahar dalam syair, bahar itu nada. Ya, bahar. Nizamun khas punya sistem khusus fit taghyirat dalam perubahan allati tadkhulu alal haswi yang masuk ke dalam hasyau. Maksudnya begini. Tadi kita sudah tahu mana hasyau, mana arud. Lain arud dan dorob. Mana dorob. Kalau ada perubahan pada hasyau, namanya apa? Kalau perubahannya pada arud, namanya apa? Namanya kue cincin sama lemper. Kalau perubahan pada satu lagi dorob itu namanya apa? Ini maksudnya awalal arud awalal dorob. Wasana rozalika indal kalam an waznil buhur. Ini akan sama kita bicarakan pada nanti wazan pada bahar. Ada bahar namanya bahar kamil, ada bahar basit, ada bahar wafir, bahar itu. Jadi kalau ibu siapa tadi? Nada itu ya bahar ya. Nada juga bahar. Iya.
Lagu. Bahar masuk. Lagu. Bahar kan laut, Bu. Iya. Laut isinya air. Airnya diam apa bergerak? Bergerak. Bergerak. Geraknya itu ada pendek, ada menyimpulkan tinggi. irama. Hmm, Yang di pantai A beda dengan pantai B. Iya. Yang di pinggir sama yang di tengah beda. Itu persis kayak begitu analoginya. Kayak pantai utara itu kan baharnya berarti Andante, Ustadz. Oh gitu. Kalau pantai selatan itu Mars. Yang pantai dangdut yang mana, Bu? Ada nggak? Ada pantai irama irama dangdut. Itu kalau tsunami, Ustadz. Oh, belum lagi pantai Aceh, Pangandaran. Kayak begitu. Maka disebut bahar. Dinisbahkan kepada laut karena dia berirama. Ada irama keroncong. Ada irama kayak di Qiraat juga begitu Al-Qur'an kan? Berarti kalau diarut kan bahar, kalau Irama roh. kalau Qiraat kan itu nagom gitu ya, Ustaz? Benar. Ada waras ya. Ada apa lagi, Bu? Ada waras sudah nggak waras dong. Warasatil am. Waras beda. Waras. Ya. Waras. Pakai sin besar. Ustaz. Saya tanya ya, Ustaz. Boleh. Ya. Kalau saya masih di awang-awang, Ustaz, hasal itu apa, Ustaz, tadi, Ustaz? Hasal itu yang selain arut sama selain dorem. Artinya, Ustaz, artinya? Enggak. Saya enggak berani ngartikan. Kayak model bahar juga diartikan laut sebenarnya bukan laut. Oleh karena itu maknanya tak benang merahnya yang bisa kita sebutkan. Ya, seperti dalam sorob juga begitu. Misal, yaitu yang awalnya huruf ilat atau tengahnya huruf ilat atau itu kan istilah teknis tersendiri khusus. Ya, tidak semuanya harus diterjemahkan. Kalau arti sebenarnya sendiri apa hasya, Ustaz? Itu dia yang ditanya dan itu dia yang dijawab. Kalau dicontoh ini seperti tasbih. Akhirnya begini, Ustaz. Maksudnya Hasyam itu hasyau. Belajar antara sodar dengan ajaz ya, Ustaz ya. Iya. Ya. Terus kemudian tafilah terakhir itu kan ada arud sama dorab. Betul. Ya, iya. Udah begitu aja yang diingat. Hasalnya yang mana, Ustaz? Yang selain arut sama selain hasau. Ini dia tuh yang di layar ini. Pertama, kedua. Ini hasau. Tafilah 1-2. Iya. Tafilah 1-2. Tafilah 1-2 di sodar sama di ajaz. Iya, kalau memang tafilahnya ada 3. 3. Nih, Ibu nih. Nih. Ya. Ini sodar. Hasyau. Ya, yang diberi garis bawah hasyau. Sementara iwa inja ini yang merah ini. Saya beri warna merah. Itu namanya arud. Kalau ini yang terakhir nih adanya di ajaz namanya apa? Dorab. Dorab. Tuh. Dorab. Ini selain ini tafilah sebelumnya itu namanya hasyau. Gitu ya. Iya. Jadi nanti kalau umpama ditanya atau bagaimana kita mau hasyau adalah selain tafilah, selain arud, selain dorab. Gitu aja. Iya. Berapa? Ya, Ustaz, paham, insyaallah. Makasih, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Ada lagi yang tanya? Udah ya, udah banyak banget itu. Banyak kilo.
Udah ya, udah banyak nanya ya. Banyak pusing. Sambil, Kita tunggu lagi 1 menit. Ada lagi pertanyaan atau tidak? Baik. Pas ya, cukup. Bu Sri. Cukup. Baik. Terima kasih Ustadz atas kajian ini pada amin. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mari kita lanjutkan kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jamal. Ya.